Kita masuk kepada kisahnya Martin Luther. Kita masuk kepada kisahnya Martin Luther, bagaimana dia ya dengan pertimbangan-pertimbangan, terutama karena ajaran-ajaran yang dia buat itu bertentangan dengan beberapa kitab suci di dalam Alkitab, maka dia mempunyai dan melakukan tindakan-tindakan penghilangan atau bahkan memberi label kepada kitab-kitab tertentu. Dikatakan di situ, Deuterokanonika itu merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16. Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja Protestan. Pada tahun 1534, Martin Luther menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman. Ketika dia menerjemahkan, sekaligus dia melakukan yang namanya pengelompokan. Jadi sekalian dia menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, lalu dia mengelompokkan. Sebenarnya dilatar belakangi karena dia ingin tahu yang mana bagian-bagian yang bertentangan dengan ajaran yang baru saja mereka buat. Bersama Melanchthon, bersama Kaisar Maximilian, bersama ada yang namanya yang satu itu ada dua orang lagi Bapak Ibu. Jadi ketika dia membuat ajaran baru itu ada tiga orang temannya terlebih dahulu, kemudian dia ya karena juga ada intrik-intrik politik saat itu Bapak Ibu. Ya, silakan nanti ditonton ya pembahasan saya soal judulnya itu adalah Martin Luther mengubah ajaran para rasul. Nah, di situ dijelaskan soal teman-teman dari Luther itu. Oke. Sekaligus dia menerjemahkan lalu dia mengelompokkan. Nah, yang dia kelompokkan adalah yang mana? Ia mengelompokkan ketujuh kitab yang kemudian tadi dia sebut Deuterokanonika atau Apokrifa, yaitu kitab Tobit, kitab Yudit, kitab kebijaksanaan Salomo, Sirah, Baruch, Maka 1 dan 2. Itu salah tulis Bapak Ibu ya, bukan 1-1, tapi 1 dan 2. Dia mengatakan bahwa kitab-kitab itu, 7 kitab itu adalah apokrifa. Ya. Sambil memaklumkan kepada pengikutnya saat itu bahwa ketujuh kitab itu berguna dan baik dibaca, namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya. Tapi nanti kita lihat alasannya mengapa Bapak Ibu. Kenapa dia mengatakan seperti itu. Nah, selain dia mengelompokkan itu Bapak Ibu, ternyata di Perjanjian Baru pun dia juga mengelompokkan. Dia mengelompokkan. Nah, dikatakan begini, selain itu, ia mengelompokkan kitab-kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes, Roma, Galatia, Efesus, Petrus 1, dan Yohanes 1, dia berikan label sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah. Masih bagus. Tapi ada 4 kitab dalam Perjanjian Baru, dia berikan label non-kanonik atau apokrif Perjanjian Baru. Kalau dia menyatakan tadi ada apokrifa Perjanjian Lama, sekarang dia juga menyatakan ada apokrif Perjanjian Baru. Nah, sekarang apokrif Perjanjian Baru itu kitab mana saja yang dia katakan? Surat Ibrani, Surat Yakobus, Yudas, Wahyu. 4 kitab itu dia menyatakan bahwa itu non-kanonik atau apokrif. Alasannya nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat mengapa dia melakukan itu. Ini juga adalah pendapat dari sejarawan, bukan pendapat saya. Oke. Jadi kalian tidak bisa menuntut saya. Itu pendapat yang saya kutip. Ada beberapa spekulasi Bapak Ibu. Ya, spekulasi itu bisa kita menentukan yang mana yang kira-kira mendekati ya. Spekulasi sejarawan yang mengatakan mengapa Luther mengeluarkan 7 kitab tadi itu katanya karena ada hubungan dan faktor politis. Ada hubungannya dengan faktor politis.
Ya. Jadi meskipun dia mengatakan kitab-kitab itu non kanonik, tapi dia tidak mengeluarkan, tapi dia sudah memberi label. Jadi Bapak Ibu tidak langsung dia keluarkan Bapak Ibu setelah dia pilah, tapi dia beri label. Dia beri label, ini apokrif perjanjian lama, ini apokrif perjanjian baru. Dia beri label. Kemudian ada sebagian lain yang mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif yang hanya menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Tadi saya sudah cerita 7 kitab, ya, 7 kitab Deuterokanonika itu adalah salinan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani pada saat itu, meskipun sekarang sudah ditemukan yang berbahasa Ibrani. Sehingga mereka menyatakan, sejarawan mengatakan bahwa kemungkinan dia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi Bapak Ibu, ini sangat riskan. Kenapa riskan? Kalau dia mengikuti orang Yahudi dalam menentukan harus berbahasa Ibrani, maka juga harusnya termasuk perjanjian baru itu harus dia buang. Karena berbahasa Yunani. Karena dia katakan kan harus berbahasa Ibrani. Berarti termasuk 7 tadi Deuterokanonika, termasuk PB berbahasa Yunani itu harusnya ditolak sama dia. Kalau dia konsisten. Oke? Tapi ada alasan-alasan selanjutnya Bapak Ibu. Nanti saya sebutkan yang lebih mendekati. Sementara ahli lain mengatakan bahwa Luther itu menyingkirkan beberapa kitab itu karena tidak sesuai dengan teologi yang dia anut. Oke, Bapak Ibu, ini yang saya pegang sampai saat ini, yaitu bagian terakhir ini. Kenapa dia memberi label kepada kitab-kitab itu? Karena tidak sesuai dengan teologi yang dia buat ataupun yang dia anut. Ya. Oke. Saya nanti akan membahas soal Johann Epa. Dan gereja-gereja saat ini yang sering berbicara surat-surat itu, mereka tidak tahu arti dari indulgensi itu. Ya. Tidak tahu soal indulgensi juga. Ya, nanti saya bahas sebagian. Dan dari Johann Eck kita sudah tahu Pak, bahwa Martin Luther mengatakan konsili itu bisa salah katanya. Kalau konsili bisa salah, berarti selama beberapa ribu tahun, ya 2000 tahun berarti kita sedang mengimani yang bisa salah. Maka Johann Eck mengatakan kepada Luther, "Hei Martin Luther, Anda adalah anak bapa dari segala dusta." Itu Johann Eck mengatakan itu ketika Luther mengatakan konsili bisa salah. Oke? Karena kalau konsili bisa salah termasuk dong konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15 itu bisa salah. Oke Bapak Ibu. Berkaitan dengan ini saya agak bahas sedikit ya supaya kita tahu ahli yang mengatakan ini mengatakan bahwa dia itu menyingkirkan kitab-kitab itu karena tidak sesuai dengan teologi yang dia anut. Dan memang benar Bapak Ibu. Contoh, saya coba menggeser ini ya. Contoh misalnya, kenapa tidak sesuai dengan teologi yang dia anut, itu artinya kan dia karang Bapak Ibu. Dia membuat pemahaman baru. Contoh, dalam kitab Makabe. Coba Bapak Ibu ya, saya cari ayatnya ya. Di mana kitab Makabe itu mengajarkan bagaimana kita punya pengharapan dan mendoakan arwah kaum beriman yang telah meninggal. Oke, di kitab Makabe ini. Coba saya cari ya. Kitab Makabe, Deuterokanonika. Jadi penghilangan itu terkait dengan apa yang dia buat sendiri Bapak Ibu. Maka bisa dikatakan, jadi alasan-alasan yang dia lakukan itu untuk menghilangkan itu ya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena apa? Ya, kalau demikian semua berarti orang bisa menghilangkan dengan semaunya sendiri dong. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Kalau memang seperti itu, ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya mengutip saja ayat kitab sucinya ya Bapak Ibu sebentar. Untuk menunjukkan pada Bapak Ibu. Saya coba buka dulu kitab sucinya. Oke, kita
Sebentar ya, Bapak Ibu harap bersabar karena kita akan bahas bagian-bagian ini dulu. Mendoakan arwah menurut kitab Makabe. Jadi Bapak Ibu nanti tonton video saya di mana saya menulis bahwa Martin Luther sebenarnya yang menghilangkan tradisi mendoakan arwah itu dalam kekristenan. Dia yang menghilangkan, padahal ajarannya sudah ada. Bahkan dalam Septuaginta, kitab itu sudah ada. Tapi dia yang menghilangkan itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan pada kita tidak perlu mendoakan arwah, itu ajarannya Luther. Karena kitab-kitab itu sudah ada sebelum dia lahir. Ya. Itu adalah hasil kerjanya Luther yang mengubah ajaran para rasul. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, agak ini ya pembukaan ayatnya ini ya. Coba saya pakai HP. Baik. Saya mungkin bisa itu karena sinyal juga kadang-kadang kurang bersahabat ya. Mendoakan arwah. Oke, baik Bapak Ibu. Coba saya ini ya, saya cari dulu. Nah, sambil saya ngomong Bapak Ibu, sambil saya cari ya. Di dalam kitab Makabe ya, Bapak Ibu, terutama sebentar. Saya akan share di live chat. Saya sudah ketemu ayatnya yang bercerita bagaimana mendoakan arwah itu adalah salah satu bentuk pengharapan adanya kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, kenapa Luther ya membuang kitab Makabe dan beberapa kitab lainnya? Salah satunya adalah bertentangan dengan teologi yang dia buat, yaitu tentang ajaran yang dia katakan tidak perlu mendoakan orang meninggal. Ya, tidak perlu mendoakan arwah maksudnya saya. Oke. Jadi Martin Luther membuat ajaran itu, kemudian dia lihat kitab ini berbenturan, maka dia menghilangkan kitab ini. Ini Bapak Ibu. Oke, karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyilih orang-orang mati supaya mereka bebas dari dosa-dosanya. Oke. Isi kitab Makabe ini bertentangan dengan ajaran sola gratia ataupun sola fide Luther. Kenapa? Karena sola fide dan sola gratia itu mengandaikan kita tidak perlu berbuat apa-apa karena semuanya itu rahmat Allah, semuanya itu karena iman. Tapi kitab suci tidak pernah mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Kitab suci selalu mengajarkan perbuatan dan iman itu harus selaras. Makanya nanti terkait dengan apokrif perjanjian baru, kena di situ nanti juga ajaran Luther itu. Nah, permasalahan pertama mengapa dia mengatakan ketujuh kitab ini sebagai apokrif atau dia hilangkan, karena ada pengajaran bagaimana kita mempunyai keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia itu tidak langsung masuk surga, tapi dia masuk ke tempat penantian yang dalam iman Katolik disebut purgatorium. Oke. Dan akhirnya ya Bapak Ibu, yang saya bahas hanya satu kitab itu. Masih di kitab lain juga masih ada ya Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang lucu kalau nanti saya bahas. Saya selesaikan dulu Makabe. Jadi Bapak Ibu, dari 7 kitab ini itu bertentangan sama sekali dengan ajarannya Luther. Makanya dia mengurangi kitab ini.